Di awal film, kita akan diperlihatkan mengenai kehidupan sepasang suami istri entrepreneur muda yang sedang santai-santai di rumahnya. Sang suami bernama Sang Hyu, seorang bos di perusahaan yang mari kita sebut saja PT Sun Dongyang. Sedangkan istrinya bernama Yeon Hae, wakil bos di perusahaan milik suaminya itu. Hari itu, kantor sedang libur. Kesempatan itu digunakan pasangan suami istri itu untuk bersantai-santai di kasur. Dan yang sudah kita duga-duga, mereka pun bercocok tanam. Baru mulai filmnya udah disuguhin kayak begini. Keesokan harinya, kita akan ditampilkan adegan proses interview yang dilakukan seorang pria yang bernama Kim Dong. Kim Dong ini berniat untuk melamar kerja di PT Sundong yang miliknya Sang Hyu itu. Ia lalu mempresentasikan kelebihan diri yang bisa membuat Sang Hyu tertarik merekrutnya. Setelah melalui proses interview dan negosiasi yang cukup lama, akhirnya Sang Hyu menerima Kim Dong sebagai karyawan baru. Kim Dong tentu saja sangat senang. Anehnya, Yeon Hae juga ikutan senang tuh. Hal itu membuat Sang Hyu mikir kalau istrinya ini mulai rada-rada. Keesokan harinya, Kim Dong mulai bekerja di PT Sun Dongyang. Kinerjanya dinilai bagus oleh bosnya si Sang Hyu. Maklumlah, hari pertama harus terlihat sempurna dong di mata bos. Saat siang hari, Kim Dong didatangi oleh Yeon Hae yang membawakannya segelas boba. Mereka lalu berbincang-bincang sedikit. Awalnya sih, perbincangan mereka itu normal-normal aja, layaknya atasan yang lagi ngomong sama bawahan. Namun secara tiba-tiba, Kim Dong bilang bahwa ia masih cinta kepada si Yeon Hae. Sontak, hal tersebut membuat Yeon Hae kaget banget. Usut punya usut, ternyata Kim Dong ini dulunya adalah mantan kekasihnya Yeon Hae sebelum mereka putus dan punya pasangan masing-masing. Walaupun awalnya kaget, tapi giliran Kim Dong ngajak bercocok tanam, si Yeon Hae malah mau-mau aja tuh. Jadinya, mereka saling tumplek-tumplekan di ruangannya Kim Dong. Awalnya marah, tapi mau-mau juga ya. Kemudian, film beralih ke seorang perempuan yang bernama Tae Jong yang juga sedang melakukan wawancara dengan seseorang, seperti yang dilakukan Kim Dong di awal film. Bedanya, Tae Jong ini sedang diwawancara oleh bapak kosnya. Ternyata ia mau diusir dari kamar kosannya karena telat bayar. Walaupun sudah mohon-mohon diberi waktu 1 minggu, sang bapak kos rupanya sudah tidak mau lagi menampung Tae Jong. Bingung mau kemana lagi, si Tae Jong lalu menelpon temannya si Yeon Hae untuk meminta pertolongan. Ternyata, Tae Jong ini dulu adalah teman kuliahnya si Yeon Hae. Lalu, Yeon Hae dan Tae Jong pun ketemu dan ngobrol-ngobrol. Singkat cerita, si Tae Jong disuruh untuk memasukkan lamaran pekerjaan di PT Sun Dongyang. Keesokan harinya, Tae Jong diinterview oleh suaminya si Yeon Hae. Ketika diinterview, Tae Jong kelihatan memelas banget ya. Setelah melakukan interview, akhirnya si Tae Jong diterima untuk bekerja di PT Sun Dongyang. Namun saat sedang melakukan interview, matanya si Sang Hyu ini tiba-tiba melihat serabi lempit milik Tae Jong yang mengintip-ngintip di balik roknya. Waduh, Yeon Hae yang melihat tingkah suaminya itu langsung memarahi suaminya karena berlaku mesum. Suami istri genit dasar. Keesokan harinya, Tae Jong mulai hari pertama bekerja dan mendapatkan tempat duduk di samping mejanya Kim Dong. Ternyata, si Tae Jong ini nakal juga. Ia mencoba menggoda-goda Kim Dong untuk bercocok tanam dengannya. Awalnya, Kim Dong ini nggak paham karena si Tae Jong ini kode-kodean lewat isyarat tangan. Tapi setelah menelaah baik-baik, Kim Dong mulai paham. Lalu, si Tae Jong ini diajak ke kosan si Kim Dong dan mereka pun bercocok tanam di sana. Karyawan baru udah aneh-aneh aja nih. Besoknya, Tae Jong terlihat sedang bersih-bersih di ruangan si bos PT Sun Dongyang. Pose si Tae Jong itu saat bersih-bersih disengajain gitu deh biar ngundang-ngundang gitu. Sang Hyu si bos lalu datang dan kaget ketika ada sosok seksi yang sedang bersih-bersih di ruangannya. Sang Hyu pun mulai traveling kemana-mana sampai ketika tiba-tiba Yeon Hae datang dan memarahi Tae Jong yang coba cari muka di depan suaminya. Sang Hyu juga dimarahi oleh istrinya itu karena tidak bisa menjaga pandangannya ke cewek lain. Setelah itu, mereka semua kembali ke ruangan masing-masing untuk melanjutkan pekerjaan. Keesokan harinya, Yeon Hae hendak memeriksa pekerjaan 2 karyawannya. Saat masuk, Yeon Hae melihat tingkah laku si Tae Jong yang juga yang deketin si Kim Dong. Diam-diam, hati Yeon Hae terbakar cemburu. Keesokan harinya, Kim Dong yang berangkat ngantor diminta tolong oleh Sang Hyu untuk mengantar makanan untuk istrinya yang sedang sakit di rumah. Kim Dong pun setuju-setuju aja dan pergi ke rumah bosnya itu. Padahal si Sang Hyu ini punya niat nyobain serabi lempitnya si Tae Jong.
Kim Dong pun sampai di rumah bosnya. Ia pun bertemu dengan Yeon Hae dan memberikannya makanan dari suaminya. Tapi, karena rumahnya lagi sepi, Yeon Hae mengajak Kim Dong untuk bermantap-mantap di sana. Di saat yang sama, ternyata Sang Hyo juga melancarkan aksinya kepada Taejong. Dasar, gak suami gak istri sama aja ya. Paginya, Yeon Hae datang ke kantor dan bermaksud untuk masuk ke ruangan suaminya. Betapa kagetnya ia ketika menemukan tisu-tisu yang berserakan, serta pakaian dalam wanita yang entah punya siapa. Yeon Hae pun mikir yang enggak-enggak. Saat Sang Hyo dan Taejong datang, Yeon Hae langsung menjambak mereka. Terjadilah peperangan di kantor tersebut. Kim Dong yang bingung melihat peperangan tersebut hanya bisa melihat pertarungan yang entah apa masalahnya. Yeon Hae merasa cemburu dan marah karena suaminya itu bermain-main di belakangnya. Padahal Maya, kalau kita lihat sebelumnya, si Yeon Hae ini juga main-main sama si Kim Dong. Iya kan? Singkat cerita, si Sang Hyo memohon maaf kepada istrinya terhadap perbuatannya yang mencederai hati dan jiwanya Yeon Hae. Yeon Hae ternyata sudah muak banget terhadap tingkah suaminya itu. Ia pun mengusirnya dari rumah. Dan setelah itu, film pun berakhir.